Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, dan untuk orang tua kita. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan sa'in kan sirah. Qadallazina ta'ala. Nabda darsana bil basmalah. Ayyuhal aba wal ummahat, nahnul an nahtu ila ad-darsil khamis bahwa fi mumarasatin arabiyyatin mazilna nahnu fi ta'amuki al-fi'lil mudhari'. Nah, masih di bab baru yang kelima ini kita masih difokuskan kepada fi'il mudhari'. Nah, mungkin karena fi'il madhi gampang ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang membuat buku juga dirasa-rasa kayak gampang fi'il madhi. Jadi dibahas pintas saja. Nah, memang diperdalam lebih banyak pada fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' ini berubah depan belakang. Kemarin jarang kita praktekkan memang dengan dhamir antum dan hum. Nah, dengan dhamir antum dan hum, yang kita praktekkan adalah dhamir dasarnya dulu. Kalau madza fil arabiyah berbicara, ya takallama madinya. Sekarang kita fokus mudhari'nya. Mudhari'nya ya takallamu. Nah, takallama ya takallamu. Takallama ya takallamu. Huwa ya takallamu. Hum ya takallamuna. Nah, fi'il 3 huruf lebih ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa ya. Terus dilatih terus ya. Kita latih terus supaya terbiasa. Hum ya takallamuna. Fatimah tatakallamu. Anta tatakallamu. Antum ya. Ana tatakallamu. Anti tatakallamina. Ana atakallamu. Nahnu mendalami atau memahami. Tafaqqaha yatafaqqahu. Tafaqqaha banyak akan kita temukan di Al-Qur'an atau hadis. Tafaqqaha yatafaqqahu. Huwa yatafaqqahu. Ada bikin bingung ini memang karena ada 2 tak ya nanti. Tafaqqaha yatafaqqahu. Huwa yatafaqqahu. Hum nah, baik. Fatimah tafaqqahu. Anta sama. Tatafaq ada 2 tak. Maka sesuai lidah Arab dan tertulis di Al-Qur'an, kalau 2 tak ini boleh dihilangkan 1 taknya. Tafaqqahu. Iya, dihilangkan 1. Sebetulnya 2. Tapi di dalam mengucapkan untuk meringankan lidah. Kenapa Ibu? Enggak pakai sidah. Tasnya tetap, tapi taknya dihilangkan saja. Penulisan pengucapan dihilangkan memang. Iya, seperti tanazzala ya tanazzalu. Kita temukan di surat apa ini? Surat tanazzalul. Aslinya tatanazzalu. Aslinya ada 2 tak. Malaikat itu dengan dhamir hiya. Kalau kita membuat jumlah fi'liyah, fi'ilnya di depan karena jamaknya jamak taksir. Aslinya tatanazzalul malaikah. Taknya hilang 1. Tanazzalul malaikatu. Malaikata atau malaikatu? Tuh, bidomah 5 ada domah. Fa'il. Malaikat pada berturunan. Pada tanazzala tanazzal turun
Tanazzala ya saling turun dengan jumlah yang banyak. Tanazzala ya tanazzalu. Suma ta'awana ya ta'awanu. Ta'awana nanti ada dua tak. Di lidah kita pasti akan merasakan dua tak. Ta'awana ya ta'awanu. Mudhari ya ta'awanu. Kalau Ahmad ya ta'awanu. Kalau hum ya ta'awanu. Nah, Fatimah tata'awanu. Ada berapa tak? Dua. Anta tata'awanu. Antum tata'awanuna. Nahnu nata'awanu. Tapi bab yang untuk menghilangkan tak itu nanti ada khususnya, Bapak Ibu. Kita akan latihan mencari fi'il ya Bapak Ibu ya. Bisa baca nggak? Nah. An. Nah, an. Allah, ya. Mencoba ya. Silakan dicoba Pak Haji dulu. Tapi dulu Abi. Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami tu Rasulullah yaqulu man yuridu yuridullahu bihi khairan ya tafak ya. Nah, sahih. Nah. Ya. Rawahu Muslim. Baik. Alhamdulillah. Rawahu. Baik, di sini kita tugasnya latihan mencari fi'il Bapak Ibu. Karena kita memang setelah kita sudah menguasai ism, kita harus banyak juga kosakata fi'il. Dan kalau sudah tahu fi'il, kewajiban kita adalah mencari fa'il. An Muawiyata. Ma huwa an itu apa Bapak Ibu? Nah, dari atau tentang. An ini termasuk harful afujar. Tetapi kenapa Muawiyah? Nah, ini ism alam Bapak Ibu, nama-nama orang seperti Umar. Kalau dari Umar berarti an Umaro. Nah, majrur itu apa Bapak Ibu?
haknya kasroh, yang haknya kan kasroh. Kalau Alkitabu kan Alkitabi. Tapi kalau Muawiyah menjadi Muawiyah, tidak ada Muawiyati, Muawiyata. Sama seperti Ahmad. Ahmadu, adanya Ahmadu. Kalau dari Ahmad, an Ahmada atau min Ahmada ke Ahmad, ila Ahmada. Seperti Umar, seperti Muawiyah, Usama. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang modelnya Muhammadun. Kalau Muhammadun tetap, kalau dari Muhammad, min Muhammadin. Nah, Muhammadin tetap. Dia modelnya nggak seperti Muawiyah, nggak Ahmad. Nah, seperti ini nggak ada tabelnya. Kita hanya iya, bukan feeling, iya, feeling. Itu feeling. Tapi feeling itu akan terasa ketika sering-sering mempraktekkan latihan mendengar. Kemudian kalau ke Muhammad, ila Muhammadin. Saya melihat Muhammad. Nadartu Muhammadan. Sungguh Muhammad. Inna Muhammadan atau anna Muhammadan. Inna Muhammadan. Nah, ada tanwinnya, sama seperti Zaid juga Zaid. Dari Zaid min Zaidin. Kalau tadi dari Ahmad min Ahmada. Nah, ada dua model nama, min Ahmadu. Nah, biasanya yang namanya isinya domah, memang tidak ditanwin. Ahmadu, Yusufu. Nah, Yusufa. Kalau misalnya dari UU gimana? Ya. Iya. 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 Kalau ajam, kalau memang itu tidak tersebut di Arab, ya harapannya nggak berubah. Nanti yang namanya ada mabni dan mu'rab. Sama Ibrahimu. Nah, jadi wa ala ali Ibrahima. Nah, saya melihat Ibrahim. Nazartu Ibrahima. Dari atau ke Ibrahim. Ila Ibrahima. Harusnya kan haknya kan majrur pakai kasroh, tidak seperti isim biasa. Jadi an Muawiyah. Muawiyah mudzakar atau muannas? Nah, mudzakar, meskipun ada taknya, ada tak marbutohnya. Ya. Muawiyah, Usamah, Umayyah, Maisarotu. Tapi kembali lagi sesuai kebiasaan. Kalau Maisaroh di kita muannas. Seperti kalau orang Sunda, endang itu laki. Kalau di Jawa, Mbak Endang. Mbak Endang. Ya. Kebiasaan. An Muawiyah ketemu fi'al Rodiya. Bapak Ibu ketemu fi'il enggak? Radhiyallahu anhu qala. Ketemu fi'il? Sebelumnya ada enggak? Rodiya. Rodiya fi'il. Rodiya yardho. Dari kata rodiyah atau ridho satu akar. Rodiya ay fi'lin hadza? Artinya apa ya? Ridho. Iya, ridho. Allah ridho. Maksudnya Allah ridho menjadi hambanya. Allah ridho memasukkan ke surga maksudnya. Yang ini yang ridho siapa nih? Nah, kalau sudah ketemu fi'al, ketemu siapa yang ridho? Allah. Allah ridho terhadap siapa itu? Muawiyah untuk menjadi hambanya. Radhiyallahu. Man huwa Muawiyah? Sahabat. Iya. Penulis Muawiyah itu sepupu jauhnya Nabi yang berebut sama Ali bin Abi Thalib ke khilafah. Iya. Iya, pendiri daripada Bani Umayyah yang menjadi gubernur di Syam waktu itu. Jadi
cerita sejarah dikit ya. Ketika apa namanya? Ketika Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, ada ketidakpuasan dari Muawiyah karena memang lebih dekat keluarganya. Seolah-olah Ali ini nggak mau mengusut pembunuhnya Utsman. Maka beberapa kelompoknya Muawiyah dan Muawiyah ingin mendeklarasikan kepemimpinan sendiri di Syam. Tapi akhirnya kan Ali kan kalah. Sejarahnya itu bisa Bapak Ibu baca. Kalahnya hanya karena kalah juru bicara antara Abu Musa al-Asy'ari dengan, Masya Allah kok lupa ini, Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As. Jadi Muawiyah itu masih, meskipun ada banyak pihak yang mencela Muawiyah karena menggulingkan Ali, merebut kekuasaan dengan cara yang curang, tetapi tetap biar bagaimanapun Muawiyah adalah sahabat sepupu jauh sekaligus penulis wahyu, penulis Al-Quran juga Muawiyah. Tetap sahabat. Anaknya Abu Sufyan, anaknya Hindun yang makan jantungnya Hamzah. Nah, itu Muawiyah. Masih ingat ya Bapak ya? Radhiyallahu anhu. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya lafzul jalalah. Ya. Fi'il radhiya itu memang nanti ada fi'il yang harus setelahnya diikuti dengan harful jar. Objeknya harus objeknya harus didahului dengan harful jar. Bapak Ibu, radhiya tidak hanya langsung ke objek, radhiyallahu anhu. Nah, seolah-olah hu ini menjadi objek. Tapi fi'il ini nyambung dengan harful jar. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ada nanti objek-objek yang harus menggunakan harful jar. Ini kan harful jar nih, Ibu ya. An ini sama nih, an. Anhu. Nah, fi'il madhi. Mudhari'nya yardo. Nah, fi'il dengan harful jar kita lewat Bapak Ibu. Takutnya kelihatannya bingung kelihatannya. Enggak usah bingung-bingung. Yang penting an adalah harful, dan Allah ridho darinya. Nya kembali ke Muawiyah. Anhu. Hu dhamir mutasil gantinya huwa. Kalau dari Fatimah anha. Kalau darimu anka. Darimu dariku anni. Dari kami anna. Baik. Gampang ya. Qala. Nah, qala ada fi'il, ada mana lagi fi'il? Fi'il mana? Qala. Madhi mudhari'. Madhi. Fa'ilnya dhamir huwa. Sahih. Dhamir huwa yang kembali ke Muawiyah. An Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala, Muawiyah berkata. Nah, kalau sudah gini, ini antara sami'tu, sami'ta, sami'ti, sami'at sama ya Bapak Ibu ya? Nah, maka melihat utuhnya pasti. Berarti kira-kira apa ini? Sami'tu, karena kan barusan Muawiyah bilang sami'tu ai fi'lin hadza madi dengan domir ana. Sami'tu kemudian Rasulullah itu Rasulillahi atau Rasulullahi. Limada Rasulah? Ada ya mudhaf. Limada bil fathah. Ya, limada mansub. Iya, kenapa mansub itu pakai fathah, Ibu?
Kenapa pakai objek sohi, objek. Maf'ulun, saya mendengar apa? Rasulullah. Sohi maf'ul, maf'ul bihi. Fa'ilnya ana, Rasulullah. Nah, lima dabil fathah maf'ulun, lima dabil kasrah mudhafun ilai. Nah, ini kan mudhaf, utusan Allah. Kalau dari utusan Allah, min rasulillahi, min rasulillahi. Utusan Allah itu mulia. Rasulullahi karimun. Karimun. Sungguh Rasulullah, belum ya, ina ya? Belum, jangan belum dulu, ina belum. Rasulullah sedang pergi. Dahaba. Nah, dahaba Rasul atau sedang, mudhari'nya yadhabu. Yadhabu Rasulullah. Yadhabu Rasulullah. Ya. Yang sami itu kan bisa juga tadi kan sami hati apa ya? Iya. Nah, kenapa jadi sami itu kembalinya ke tunya itu kembali sayanya ke mu'awiyah. Sebenarnya sih bukan kenapa menjadi, Bu ya. Karena teksnya kita harus apa namanya? Iya, bukan di sana ya. Kita harus menentukan, kok susunannya, karena susunannya tidak ada yang memungkinkan samiat. Nah, bukan sebenarnya bukan kenapa jadi, bukan. Karena memang kita harus menentukan, karena tidak ada indikasi fa'ilnya dia. Nah, karena tidak mungkin tiba-tiba sami'ta, nggak mungkin tiba-tiba anta mengucapkan anta. Karena setelah kola pasti sami itu. Nah, tuh kembali ke Muawiyah. Kan Muawiyah berkata, nah, dia berkata, saya mendengar. Iya. Ini ucapan Rasul, ini ucapan siapa nih? Muawiyah. Sami'tu Rasulullahi yaqulu. Saya mendengar Rasulullah berkata, nah yaqulu ai fi'lun hadza? Fa'ilnya huwa, dhamir huwa kembali ke Rasul, fa'ilnya dhamir huwa. Waktu itu saya mendengar Rasulullah sedang berkata, man. Nah, man di sini bukan man pertanyaan, Bapak. Iya, artinya siapa, tapi tidak, artinya betul siapa, tapi tidak bermaksud bertanya. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fiddini. Tapi di dalam riwayat kita boleh dengan fi'il syarat man yurid. Nah, yurid yufaqih. Ya, yufaqih. Kita tampilkan fi'il mudhari aslinya. Di sini ada fi'il, Bapak Ibu? Ada fi'il. Mana fi'il? Nah, yuridu fi'il mudhari. Fi'il yang lain apa? Yufaqihu. Nah, kalau sudah ketemu fi'il, ketemu fa'il. Yuridu, fa'ilnya ini coba difahami dulu. Yang mau siapa ini? Orang-orang. Lah. Yang mau Allah. Yang mau Allah. Allah yang mau. Barang siapa yang Allah mau, bukan siapa yang mau Allah, tapi siapa yang, nah, barang siapa yang Allah kehendaki atau Allah ingin. Min aina na'rif anna lafdzul jalalah fa'il? Dari mana kita tahu lafdzul jalalah fa'il? Nah, dhammah.
Dhamma, lafzul jalalah dhamma. Dasarnya definisi fa'il apa Bapak Ibu? Dhamma ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Wa huwa alladhi yaf'alu fi'la, dhamma. Yang Allah ingin bihi, bi mana bi? Dengan. Bi. Dengannya nya kembali ke bukan man lagi. Siapa yang Allah mau dengannya, dengan seseorang tadi? Nah, siapa? Pasti terjebaknya di man yuridillahu. Seolah-olah barang siapa yang ingin Allah. Nah, kita terjemahkan Allah yang ingin, bukan orang yang ingin. Iya. Iya, Allah yang ingin. Dari mana kita tahu Allah yang ingin? Alamatuhu dhamma, lafzul jalalah sebagai fa'il. Allah lafat fa'il, lafat Allah lafzul jalalah sebagai fa'il. Ya, bukan kalau kita mengucapkan man yuridillaha berarti harus terjemahannya manusia yang ingin Allah. Tapi ini Allah yang ingin. Dari mana kita tahu kalau Allah yang ingin? Dhamma. Kenapa ditulis dhamma? Karena Allah yang ingin. Karena Allah yang ingin. Nah. Iya, dasarnya Bu. Dasarnya kan dhamma. Yuridullahu. Siapa yang ingin? Allah. Yuridullahu bikum. Allah mau kalian itu, bi ini sebenarnya enggak ada artinya bi ini. Allah mau kalian itu Allah mau itu kalian itu yang mudah. Nah, Allah itu maunya mudah, yang mudah gitu. Nah, Allah yang mau, Allah maunya apa? Yang mudah, maksudnya yang mudah. Iya. Apa? Iya, sama yusrun juga boleh. Ada sinonim muradif, bisa sahlun, bisa yusrun. Nah, yusrun, yusrin, yusri. Nah, itu mudah. Dari mana kita tahu nih yang mau lafzul jalalah Allah? Alamatuh dhamma. Nah, hi kembali ke man. Bihi aslinya bihu aslinya memang. Karena kan menyesuaikan. Kalau ini anhu, kenapa enggak? Ini kan hafujar. Kenapa kok bukan anhi? Ya, karena domir itu mabni, tidak harokatnya tidak berubah. Lah ini kok berubah? Karena hanya sekedar enak nggak ngomongnya anhu, bihu, enak nggak? Nggak enak. Nah, enaknya bihi penyesuaian. Nah. Iya. Aslinya mata fil arabiyah di dalam. Di dalamnya, di dalam kelas. Fihu. Aslinya fihu menjadi fihi. Nah, fihi sama bihi. Kalau fiha beda lagi, di dalamnya, di dalam madrasah, di dalam sekolah muannas. Fiha. Baik. Artinya berarti barang siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikan. Nah, khairan. Ada fi'il lagi nggak Bapak Ibu? Khair fi'il enggak, khair ism Bu. Khairun kebaikan. Sebuah kebaikan. Faqqaha yufaqihu. Ma makna hadza? Memahamkan. Memahamkan. Siapa yang berarti siapa yang memahamkan?
Siapa fa'ilnya di sini? Huwa kembali ke Allah. Sahih. Allah yang memahamkan. Nah, hu Bapak Ibu pada posisi sebagai apa ini? Ya, domir mutasil sebagai objek. Misalkan saya memukul Ahmad. Saya memukul. Adribu Ahmada. Ahmad boleh kita domirkan nggak? Boleh. Adribuhu. Saya memukulnya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Domir mutasil ya. Tapi memang domir mutasil yang nyambung dengan fi'il pada posisi sebagai objek belum kita sering sebutkan. Tapi seenggaknya Bapak Ibu masih ingat wajahnya domir mutasil. Nah, kalau huwa kembali ke hu. Nah, saya memukul Ahmad atau saya memukulnya. Allah memahamkan siapa tadi atau Allah memahamkannya. Nya kembali ke man, siapa tadi. Nah, kalau ini udah gampang ya. Fi. Lima bil kasroh. Ya, fi. Nah, gampang ya Bu ya. Makanya di antara yang termudah kita mengembangkan bahasa kita itu kita mencoba membuka hadis. Fi'il. Iya fi'il. Nah. Fi'il itu bisa. Iya fi'il. Pelakunya dalam kata hunya itu. Iya, katanya huanya. Justru ketika fi'il maf'ul bihi atau objek ya Bapak Ibu ya. Objek dengan bentuk domir itu harus nyambung dengan fi'il, dengan kata kerjanya. Seperti ini. Kalau objeknya berbentuk domir, ini kan objek ya Bapak Ibu ya. Memang harus nyambung dengan fi'il. Nggak boleh malah adribu hu, gini nggak boleh. Adribu huwa, ana adribu hu atau ana adribu huwa, nggak boleh. Memang harus nyambung. Iya. Nah, tadi salah satu cara untuk kita mengembangkan bahasa kita adalah latihan membaca hadis. Meskipun nanti ada artinya di bawahnya ada artinya, tapi Bapak Ibu coba terjemahkan dulu tanpa melihat artinya. Nah, baru kalau ketemu kata susah, baru kita lihat terjemahannya. Dan yang paling gampang itu adalah kalau ndak bulughul maram itu. Kenapa? Iya, ada artinya. Bulughul maram kitab hadis fikih. Sama satu lagi buku Syekh Nawawi, Masya Allah, Riyadhus Shalihin. Itu yang sangat simple. Karena Bapak Ibu pasti akan merasakan lebih gampang memahami ucapan Nabi daripada ucapan ulama. Misalkan membaca kitab fikih 4 mazhab ataupun kitab-kitab yang lain, pasti akan lebih simple, lebih gampang untuk melatih bahasa kita ketika memahami hadis Nabi. Bahasanya ringan. Iya. Memang Rasulullah sudah menyampaikan ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Saya adalah orang Arab paling fasih. Artinya paling jelas ucapannya. Kemudian khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya ucapan itu paling simple dan paling jelas. Dan itu dipraktekkan ucapannya Nabi itu paling simple, paling jelas. Makanya dulu kalau kita pas masih kecil di pesantren dulu sehari untuk mengembangkan bahasa kita disuruh menghafalkan 15 hadis. Ya sehari. Tapi itu masih kecil. Al-an nuwasil
Alhamdulillah gampang ya Bapak Ibu ya menerjemahkan hadis ya. So. Baik. Maka cara yang paling penting, caranya tadi Bapak Ibu kan sudah tahu nih wajah-wajah isem. Isem kan pasti tanwin kalau enggak al ataupun nama-nama orang. Nah, sisanya fi'il. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengenal sudah fi'il yang 3 huruf sudah, 4 huruf sudah, 5 huruf sudah. Sisanya pasti cuman haraf-haraf saja. Ataupun dorof fi an ila bi dan dengan berbagai macam domir mutasil dan domir munfasil. Baik, alhamdulillah. Al-an nahnu nuwasil al-kalam fi darsil khamis mumarosatun arabiyatun safhah rabi'ah wal ishrin 24 memarosah latihan. Latihan mumarosatun judulnya. Kalau dia sebelumnya belum memiliki belum memiliki kosakata, memang susah. Memang kalau dia sebelumnya belum pernah memiliki karena kebanyakan ucapan itu kan disukunkan ya. Disukunkan. Ya memang salah satu penunjang utama harus kita memperbanyak kosakata. Nah, kalau kita sudah banyak kosakata, ya pasti naluri kita pasti sudah tahu ini mudzakkar atau muannas. Gitu. Jadi perbendaharaan kosakata itu memang sangat penting. Iya. Kosakata isem dulu saja, isem. Baik itu muannas atau mudzakkar. Nanti akan kelihatan sendirinya. Kalau ada taknya, tak marbutohnya berarti muannas. Iya sama. Tapi kalau disukunkan kan tidak terbaca tak marbutoh. Ilal madrasah. Bukan ilal madrasah. Ilal maktabah. Tapi kalau ilal bait terbaca. Ilal bait. Taknya kan tak. Kalau tak mabsutoh, tak yang terbuka itu kalau disukunkan ya harus terbaca. Kalau tak yang marbutoh enggak terbaca. Ke Madinah. Ilal Madinah. Nah, ilal Madinah kalau disukunkan berarti enggak kebaca. Ya. Kalau kita berhenti dalam baca Al-Quran atau apa kan ya patah dijadikan mati gitu ya. Nah, di akhir kalimat gitu. Kalau kita bicara bisa juga seperti itu. Yang fathah dijadikan misalnya kita baca Al-Quran nih, kan pada akhir bacaan waktu kita itu kan disukun. Iya, waktu disukun. Itu waktu bicara juga bisa disukun. Contohnya ya. Al-Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Nah, sami kan ada yang misalnya samit itu ya. Kita bacanya samit ya, mengucapinnya samit gitu. Sami'at. Mengerti ya samit? Bisa dulu. Kalau mau diwakafkan. Oh, kita mewakafkan sendiri. Nah, kalau kita mau mewakafkan sendiri, ya itu mau nggak mau kita harus nggak paham susunannya. Iya, kalau nggak paham, kadang-kadang ada yang di dalam surat apa itu? Berhentinya di waw aja wah. Iya. Tapi kalau misalnya nggak cukup kan? Iya.
eh, aslinya ya, hukum aslinya apa aja ya? Ya memang kalau mau berhenti itu harus sesuai seenggak-enggaknya harus selesai kalimat itu. Nah, itu maksudnya kalau dalam bacaan ya, Mbak. Kalau kita dalam pembicaraan misalnya, conversation gitu, kan harusnya di situ pakai who. Misalnya yufaqihuhu gitu ya. Nah, kita Yufaqih. Gitu. Jadi hu-nya itu dimatiin, nggak ada hu. Boleh. Boleh. Boleh, Wajib. Yufaqih. Ngerti yang kawan bicara? Iya, ngerti. Kalau dia terbiasa pasti ngerti. Seperti ini kan? Seperti ini maksudnya. Ini. Ana adribu. Nah, adribu dimatikan ya. Kalau dia terbiasa, insya Allah ngerti, bisa difahami. Nah, iya. Kan saya melihat Zaid, misalnya. Andur Zaidan. Kemudian saya menolongnya. Summa ansuruh. Nah, pasti yang mengucapkan itu ya harus ada penekanan bahwasanya di sana ada hak domir yang dimatikan. Summa ansuruh ada haknya yang dimatikan. Aslinya ansuruhu. Ya, ansuruh dimatikan, ada pasti ada sedikit menekankan ada hak yang dimatikan. Karena kalau memang mau kemudian saya menolong cuma ansur saja. Ansur pasti ada ansuruh. Pasti ada sedikit suara hak yang dikeluarkan, yaitu hak domir yang dimatikan tadi. Yang kita doang tuh. Ya. Kita doang punya. Jangan. Balik lagi. Betul. An. Iya, dimatikan. An, haknya nggak dibaca, tapi pasti ada sedikit nada haknya dikeluarkan. An. Ada hunya. Nah, an. Nah, kalau ada haknya belakangnya pasti agak ditekankan sedikit. Nah. An. Jadi enggak an saja. Ada dikeluarkan bunyi haknya sedikit yang dimatikan. Atau ada TV hadis itu, ada ya Bapak Ibu ya? TV hadis. Atau ada film Umar bin Khattab. Itu yang film Qatar kalau nggak salah. Yang pemerannya suka muncul di media sosial itu. Nah, suka ada quote dari Umar bin Khattab. Itu ada filmnya, memang itu bagus itu. Dengan bahasa yang sangat mudah. Ya, film Umar bin Khattab. Kemudian film yang kemarin yang kita share ketika utusan dari Nabi datang ke Habasyah. Siapa itu? Adiknya Ali. Ja'far bin Abi Thalib, yang itu juga film itu dengan bahasa yang sangat simpel. Tidak banyak menggunakan, bahkan tidak ada sama sekali. Kalau film Umar bin Khattab itu tidak ada sama sekali bahasa amiyahnya, nggak ada. Dengan susunan yang rapi. Kita sambung ya Bapak Ibu ya. Halaman 24. Ali Yusuf. Assalamualaikum. Nah, semua qala tulab. Mana tulab? Jam'un min talib. Tulab. Jamaknya talib. Talibun, tulabun. Boleh talibuna, boleh. Kafirun. Nah, dengan pola seperti ini. Kuffar. Nah, kafirun, kuffar. Tulab ada tasdidnya, lamnya ada tasdid.
At-tullab. Nah, at-tullabu. Nah, al-Yusuf ya salam. Nah, ya salam itu sebuah ungkapan kagum, kaget dan kagum. Ya salam. Biasa gitu ya. Ya. Ya salam. Hah? Iya. Latihan bahasa Arab. Luar biasa. At-tullabu. Nah, at-tullab yatakallamuna bil arabiyyah. Ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada. Yatakallamu. Kita langsung fokus ke mudhari' ya Bapak Ibu ya. Karena memang dari bab 1 sampai 5 ini banyak disinggung fi'il mudhari' memang fi'il mudhari'. Nah, sekarang kemarin fi'il mudhari' yang berharokat fathah, sekarang fi'il mudhari' dengan susunan ismiyah. Tapi dulu kita sudah pernah belajar sebelumnya. At-tullab yatakallamuna bil arabiyyah. Man ditarjem Bapak Ibu? Ada yang bisa menerjemahkan? Berbicara dengan Arabiyah. Kalau kita bilang al-Arabiyah itu sudah maklum ya, berarti bahasa Arab. Meskipun di sana tidak ada lafadz al-lughah. Tapi kalau sudah bil Arabiyah berarti dengan bahasa Arab. Qala mudarris, ya aulad. Wahai anak-anak. Nah, hadza dhaifuna. Ini adalah tamu kami, tamu kita. Iya, tamu satu. Dhaifun, enggak pakai tasydid. Dhaifun. Kalau jamaknya duyuf. Ya, dhaifun, mana dhaifun? Tamu. Nah, itu mama nanah Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku. Ada kitabun. Ya, masih ingat ya pelajaran pertama ya? Pelajaran pertama kali dulu 4 tahunnya 4 bulan 5 tahun sih. 4 bulan. Ini adalah buku. Ada kitabun. Ini adalah kalau ini iya nano sama kami juga. Nah juga. Apa? Iya kalau di bahasa kita sama kami berbeda. Nah kalau kita itu menyatakan kita dengan kita sendiri. Kalau kami berarti ada pihak yang ada ya. Tapi kalau di bahasa Arab sama saja. Nahnu. Boleh kita boleh. Iya, berarti nahnu boleh kita terjemahkan kita atau nahnu. Iya. Ini adalah buku kami. Ada kitabuna. Ini adalah masjid. Ada masjidun. Ini adalah masjid kami. Ini adalah kelas. Ini adalah kelas kita. Ada fasluna. Nah, ini adalah ini adalah dhaif tamu kami. Nah, ada Sayyid Ali Yusuf. Nah, itu nanti itu tuan. Nah, itu nanti kaidahnya badal Bapak Ibu. Nah, badal. Nah, belum pernah kita singgung ya badal. Badal itu sebagai kata penggantinya dhaif tadi. Dhaifuna Sayyid Ali Yusuf. Nah, sebenarnya suka kita praktekkan, sering kita praktekkan Ustadz. Nah, kehadiran Ustadz. Nah, Ustadz misalkan Ustadz Abdul Somad itu. Suka kita praktekkan juga pada surat Al-Fatihah. Tuhan segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam adalah badalnya lafzul jalalah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Badalnya tadi kembali ke lillahi tadi. Nah, sering meskipun kita tidak tahu kaidahnya, tapi sudah sering kita praktikkan badal. Wa huwa minal Qahirati. Dan dia dari Kairo. Nah, Kairo. Minal Qahirati. Nah, kok Kairo pakai al ya, Bapak Ibu ya. Kalau Mesir udah pakai Misru. Kalau Makkah Makkatu udah pakai al. Kalau Madinah nah pakai Madinah. Wa hadza ibnuhu. Nah, wa hadza ibnuhu Ilyas. Ahlan wa sahlan. Nah, kata selamat datang. Ahlan bikum. Ana masrur. Saya senang. Ana masrur. Saya senang, gembira. Iya, sama dengan Saidun. Nah, li'anna belum kita masuk ya li'anna. Nah, li'anna ini harfu nasbin juga. Artinya karena. Iya. Karena Ali Yusuf mengatakan secara sendiri ya, maka dia saya senang. Masrurun itu ismul maf'ul. Ismul maf'ul belum kita bahas, belum. Jadi kita ingat dulu saja senang masrur atau sa'id, bahagia. Ana boleh kita bilang sa'id boleh. Ana sa'idun, ana masrurun. Li'annakum, nah li'anna kalau kum berarti karena kalian. Nah, kum li'anna ini harf seperti harfu jar, tapi dia adalah tetangganya, yaitu harfu nasbin, harf yang menjadikan isim setelahnya berharokat fathah, termasuk temannya anna dan inna. Li'anna karenanya, berarti karenanya Ahmad, li'annahu karena mereka, li'annahum karenanya Fatimah, li'annaha karenamu, li'annaka karena kalian, li'annakum karenamu, li'annaki karenaku, li'anni atau li'annani, boleh dua, boleh li'anni atau boleh li'annani, boleh karena kami. Nah, li'annana ini seperti harf. Karena kalian tatakallamuna, ada wajah fi'il. Nah, kira-kira dengan domir apa itu? Ya, dengan domir anta. Nah, antum. Ada wamunya di tatakallamuna. Tatakallamun karena kalian berbicara dengan bahasa. Nah, nakumu bi. Nah, seperti yang memang belum dibahas tapi sudah banyak dicontohkan Bapak Ibu. Nah, fi'il yang objeknya itu harus bersambung dengan harful jar. Nakumu bi itu melaksanakan artinya. Kalau koma kalau yakumu nggak ada apa-apanya kan artinya berdiri. Kalau ada bi-nya melaksanakan. Memang merubah arti memang. Seperti madza fil arabiyah salat. Shalla. Mudhari'nya yusolli. Tapi kalau kita sambung dengan harfu jar ada ala. Shalla ala Muhammad, bukan salat lagi ya, tapi berselawat. Nah, itu ada beberapa kata kerja yang memang setelahnya harus ada harful jar. Objeknya dengan harful jar. Kita melaksanakan latihan bahasa Arab. Ada nakumu itu fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, domirnya apa itu? Nahnu. Kami melaksanakan latihan. Mumarosah. Mumarosah itu latihan. Latihan bahasa Arab. Fi hadzal ma'had di ini hadzal ma'had memang terjemahannya zauk di bahasa kita itu aslinya letterliknya di ini pondok, tapi kita terjemahkan di bahasa kita di pondok
ini. Di buku ini. Fi hadzal kitab. Fi hadzal kitab. Seolah-olah terbalik ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah perasaan berbahasa. Fi hadzal kitab, harusnya di ini buku. Menjadi di buku ini. Fi hadzal kitab. Nah, di negeri ini. Fi hadzal balad. Nah, ininya di belakang, ya, memang susunannya seperti itu. Baik. Nakumu bi. Iya, mudhari dengan dhamir apa? Nahnu. Kenapa? Iya, koma sama. Iya, tapi kalau koma berdiri, kalau mendirikan akoma, melaksanakan. Kan madinya sama. Kalau berdiri koma, Bapak Ibu komatis sholah, komatis sholah. Suka dengar nggak? Nah, koma yakumu berdiri. Kalau komats berarti apa? Komats huwa koma. Kalau hiya komats atau sholat komats. Nah, karena ada sukun ketemu sukun, satunya jadi kasroh, menjadi komatis sholat. Berdiri. Kalau mendirikan sholat berarti akoma. Berbeda kalau ini orang yang menegakkan ini. Bukan hakimi, bukan anak. Nah, itu kan amarnya. Kalau ini menegakkan. Kalau hakim tegakkan amarnya. Nah, kalau koma yakumu bi tadi, kalau kita tambahin bi artinya nggak lagi berdiri tapi melaksanakan. Ada tambahan harful jar. Ada fi'il yang setelahnya harful jar. Seperti kalau mau sholat bahasa Arabnya apa? Shalla. Yusalli. Artinya sholat. Tapi kalau kita tambahin ala, berarti berselawat artinya. Kalau sholat aja, sholat yusolli saja artinya sholat. Sholat yusolli fi'il mudhari'. Kalau ana usolli sholat adzuhri. Tapi kalau ada tambahan usolli ala Muhammad, berarti berselawat. Jadi yang koma bisa menjadikan, bisa melaksanakan. Kalau akoma menjadi iya, menegakkan. Ba'dah roghma kasratis su'ubat. Roghma, meskipun. Nah, meskipun banyak kesusahan, banyak kesulitan. Nah, meskipun banyak kesulitan. Roghma. Nah, nahnu nakumu bimumarasatil lugha al-arabiyyah fi hadzal ma'had roghma kasratis su'ubat. Meskipun banyak kesulitan. Ya memang susah nggak Bapak Ibu? Susah nggak Bapak Ibu bahasa Arab? Susah. Makanya kan makanya kan imam kita, Imam Syafi'i mewasiatkan laukana nurul ilmi yudraku bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Kalau cahaya ilmu itu mudah didapat, berarti apa? Berarti susah. Utuhnya, seandainya ilmu itu mudah didapat, maka tidak ada di dunia ini orang bodoh. Berarti memang ilmu itu susah. Itu yang susah. Itu wasiat. Tapi Bapak Ibu sudah luar biasa semua, alhamdulillah. Tapi ada pengertian
pengertian itu ada kaitannya ya. Iya, betul Pak Haji. Ya. Kalau bahasa yang lain kan Iya. ada kaitan. Semakin dibagukan itu setelah turunnya Al-Quran. Dibakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah. Jadi memang ada bisa kita membuat patokan dengan Al-Quran dan hadis kalau kita ingin. Boleh aja. Iya boleh. Iya. Iya. Ya kalau kita membahas fikih ya sama seperti kita ya itu kan masalah fikih ya. Ya boleh ya, makanya ittaqillaha masata'tum. Ya kita bertakwa kepada Allah ya sebisa kita. Jadi seperti kita kalau kita mau bermadzhab Syafi'i, saya mau beli baju yang seperti itu ya nggak boleh. Harusnya yang seperti apa namanya? Yang kita tunjuk harus itu yang kita beli. Akadnya pun harus satu persatu. Kayak gitu. Iya. Kenapa? Kalau di madzhab Syafi'i online nggak boleh online malah. Karena kita harus akadnya barangnya harus ada. Nggak boleh kita hanya lihat gambarnya, nggak boleh. Harus datang ke kandang. Iya. 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 Jadi ya kita harus akadnya saya beli ini ya udah harus ada di depannya. Tapi kita tidak membahas fikih ya. Mahia, mahadhihi. Nah, mahadhihi as-su'ubat. Kalau terjemahnya apaan sih? Apa sih susahnya? Nah, apa aja susahnya gitu. Nah, apa aja? Hadhihi. Mahadhihi su'ubat. Su'ubat itu jamak Bapak Ibu. Jamaknya su'ubatun. Satu kesusahan su'ubatun. Kalau kesusahan su'ubatun. Apa sih kesusahannya? Nah, kalau di bahasa kita al-arabiyah takhtalifu. Nah, berbeda. Ikhtalafa, yahtalifu. Itu ada wajah fi'il Bapak Ibu. Al-arabiyah takhtalifu. Nah, kira-kira fi'il apa ini? Mudhari. Dengan dhamir iya, kembali ke al-arabiyah. Nah, bahasa Arab berbeda dari bahasa Indonesia. Al-arabiyah takhtalifu anil Indonesia. Kalau ditulis ya madi sama mudhari aslinya ya. Yang ini dihapus ya. Ini dari tulis. Ya, sekarang dulu. Oh ya, tadi yang ini kelewat ini. Ada fi'il lagi nih Bapak Ibu. Nah, rawa itu rawa yarwi. Meriwayatkan. Nah, riwayah. Bapak Ibu suka dengan riwayat nggak? Nah, dari kata rawa yarwi kata kerjanya. Rawahu ada fi'il? Ada fi'il. Rawa yarwi. Madinya yarwi. Mudhari'nya afan yarwi. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Fa'ilnya Muslim. Rawahu yang meriwayatkannya. Nah, hu kembali ke apa ini? Hu kembali ke hadis ini. Nah, hu kembali ke hadis. Rawahu. Ya, rawi itu orangnya.
rawin aslinya. Rawi itu orang yang ya perawi. Kalau di bahasa kita sudah rawi itu sebenarnya sudah artinya yang meriwayatkan, tapi ditambahin lagi perawi. Bapak Ibu kemarin kalau Nasoro yang menolong Nasir, Jalasa yang duduk Jalis, Kataba yang Rowa, Rawi. Nah, Rawi itu yang meriwayatkan. Tapi di bahasa Indonesia sudah rawi ditambah pe lagi. Perawi. Sama seperti sudah fadil utama. Kalau lebih utama afdal, sudah ditambahin afdal lebih afdal. Nah, ya. So'batun. Kalau sifatnya sokbun, yang susah sokbun. Kalau kesusahan so'batun. Ya, so'batun tunggal muannas. So'batun. So'batun, kesusahan. Kalau berbeda madinya, Bapak Ibu suka nggak dengar ikhtilafal ulama? Nah, kalau Bapak Ibu suka baca buku fikih ikhtilaf, suka ikhtilaf. Nah, ikhtilaf berbeda, perbedaan. Ikhtilaf. Fi'lan hada? Madi mudhara'nya yakhtalifu. Kenapa? Ya, khilaf sama juga, perbedaan juga, khilafiyah. Dari akar yang sama. Cuman ini kan fi'il mazid ya Bapak Ibu ya. Boleh khilafiyah, boleh kita pakai menggunakan khilafiyah juga boleh. Yaitu perbedaan. Enggak. Kalau jamaknya syu'batun. Iya, pakai tak biasa. Kalau mu'annas kan yang seringnya kan enggak jamak taksir ya, Ibu ya. Enaknya mu'annas itu gitu, saburatun jamaknya saburatun. Ayatun raq'atun syu'batun madrasatun madarisu tab'an. Tab'an pasti, tentu saja pasti ya. Masalan contohnya, kalau kita ungkapkan ada yang bisa kita perhatikan nih, contoh masalan. Contoh. Itu mengatakan contoh fil aswat, suara, wal qawaid, kaidahnya, grammar. Qawaid itu grammarnya dalam suara dan kaidah. Walakin, tetapi hunaka di sana tasyabuhat, serupa, penyerupaan yang mirip-mirip. Tasyabuhat katsiratun, banyak. Ya. Mislu kalimati aslin, asal. Seperti kata kata asli. Asli Bapak Ibu dari kata apa? Aslun, asli. Waktu, waqtun. Hajar, fajrun. Wa ma asbaha dzalik, dan yang lain-lain. Dan yang serupa dan seperti itu. Asbaha dzalika, dan lain-lain. Terjemahnya dan lain-lain. Wa ma asbaha dzalik,
Kalau di bahasa kita itu dan lain. Iya, asbaha. Aslinya asbaha itu fi'il ya Bapak Ibu ya. Asbaha yushbihu. Menyerupai aslinya. Wa kalimatu kata Thalib, wa kalimatu majlis. Nah, majlis itu kan dari bahasa Arab majlis. Musyawarah. Wakil. Nah, wa ghairu dzalik sama dan lain-lain juga dan lain-lain juga. Itu ya. Nah, ya. Ya. Jadi percakapannya bisa difahami Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak serupa, hal-hal serupa ya memang banyak sumber dari bahasa Arab ya. Kursi, kemudian apalagi kitab, daftar, majelis, permusyawaratan rakyat, dewan kan dari diwan. Nah, dewan perwakilan rakyat. Nah, semua dari bahasa Arab. Ja'a. Ada wajah fi'il Bapak Ibu. Nah, apa yang datang? Nah, ada fi'il, ada fa'il. Ja'a waktul istiraha. Fa'ilnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Waktu istirahat. Waktul istirahati atau istirahatu? Ti. Lima dati. Mudhafun ilaih. Waktu lima tapi dhammah. Fa'il yang mudhaf. Nah, fa'il yang mudhaf. Nah, istirahah mudhafun ilaih. Nuwasil. Kita sambung. Kita lanjut boleh, kita sambung. Ada wajah fi'il Bapak Ibu? Yuwasilu. Wasola. Yuwasilu. Kita fokuskan ke mudhari'nya. Yuwasilu kalau Ahmad, kalau hum yuwasiluna. Fatimah tuwasilu. Ana uwasilu. Nahnu nuwasilu. Kalau tasrif kayaknya sudah sambil merem udah bisa nih ini. Ajib anil ibarat al-atiyah. Belum selesai. Nuwasil. Ayo kita lanjut. Liko mana liko? Pertemuan, perjumpaan. Kita sambung perjumpaan kita. Liko a, Bapak Ibu, liko a hamzanya limadha bil fathah? Sahih, maf'ulun bihi. Ba'dal istirahati. Nah, setelah ba'da itu fungsinya seperti hafujar. Dia adalah dzaraf, Bapak Ibu. Dzaraf zaman. Kalau kemarin dzaraf makan amama, waro'a. Nah, kalau sekarang ba'da juga menjadikan ism setelahnya berharokat kasrah. Setelah tidur. Ba'dan naumi. Setelah sholat. Ba'da sholati. Setelahmu. Ba'daka. Setelahmu. Setelahku. Ma'di. Ba'dal istirahah insyaallahu atau ha? Limadahu fa'il. Fi'ilnya sya'a. In itu jika. Sya'a berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah. Insyaallahu. Ja'a madi. Sya'a juga madi. Sya'a mudhari'nya apa? Yasha'u. Sya'a
Yasha'u artinya berkehendak. Gampang insyaallah ya. Al alif ajib anil ibarat al atiyah as-sayyid Ali Yusuf masrurun limadha. Nah, Tuan Ali Yusuf senang. As-sayyid nah at-tulab yatakallamuna bil arabiyah. Li'annahum li'annahum yatakallamuna bil arabiyah. Gimana Pak Ji? Tatakallamuna. Boleh Pak Ji. Kalau ada dua tak kayak gitu, taknya diringankan lidahnya boleh, seperti kita dapatkan di surat Al-Qadar, tatanazzalul malaikah, jadi tanazzalul malaikah boleh. Li'annahum yatakallam. Kenapa yatakallam hum? Karena lagi ngomongin tulab. Nah, kita latihan membahas susunan awal Bapak Ibu. Ada mubtada, ada khabar. Pada soal nomor pertama itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? As-Sayyid Ali Yusuf masrur. Nah, ismiyah, jelas ismiyah. Kenapa ismiyah? Tidak ada unsur fi'il. Berarti isinya mubtada dan khabar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya Sayyid. Nah, as-Sayyid masrur, tuannya senang. Tuan itu senang. Nah, masrur khabarnya mana? Masrur. Nah, Ali Yusuf itu sebagai badal. Sebagai badal kata Sayyid. Sebagai kata mengganti dan menyambung. Nah, badal itu tidak hanya sekadar mengganti saja, tapi mengganti dan menyambung kata Sayyid. Ma su'ubatul lughah al-arabiyyah litulab. Susahnya apa? Fil aswad wal qawaid. Nah, memang susahnya di grammarnya ya Bapak Ibu ya. Susahnya itu memang susahnya katanya di nahunya ya. Qawaid itu maksudnya nahunya. Qawaid itu nahwu maksudnya. Nah, apa susahnya? Susahnya bahasa Arab fil qawaid, di dalam kaidah atau di dalam grammarnya atau di dalam nahwunya. Bisa diartikan tata bahasa. Iya, boleh tata bahasa. Mahia tasyabuhat. Tasyabuh. Kemiripan. Apa? Kemiripan baina. Nah, baina belum kita praktekkan nih. Nah, di antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, baina juga dzaraf yang menjadikan isim setelahnya berharokat kasrah. Mahiyah. Nah, tadi kalimatu aslin. Waktu, fajar, majelis, musyawarah, wakil. Nah, itu. Wakil. Nah. Rabi, hal antum tatakallamuna bil arabiyyati? Jawabnya? Naam. Nahnu natakallamu bil arabiyyah. Nah, sedikit, qalilan fa qalilan. Sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, latihan yang dok makanan nukat kalimatan munasibatan mimma ya'ti. Mumarosatun, latihan. Tasyabuhat, mirip-mirip. Syu'ubat, kesusahan. Yatakallamun, berbicara. Takhtalifu, berbeda. Al-aswad, suara. Jamaknya saut.
Sautun aswat. Dhaif tamu. Baik kamu. Baik, atulab nuktah. Yatakallamun sahih. Yatakallamun. Al-Arabiyah nomor 2, Al-Arabiyah tahtalifu. Sahih, Al-Arabiyah tahtalifu. At-talamid yakumuna bi mumarasati. Nah, para siswa melaksanakan latihan bahasa Arab. Hunaka di sana syu'ubat. Hunaka tasyabuhat. Nah, tasyabuh di sana ada kemiripan. Masih ingat Bapak Ibu cara menggunakan huna dan hunaka? Ada, bisa berarti kita. Di sini ada kelas. Huna faslun. Di sana ada masjid. Nah, boleh kita terjemahkan di sana adalah masjid atau di sana ada masjid. Di sana ada kemiripan. Nah, hunaka tasyabuhat katsirah, ada kemiripan yang banyak antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Khamis, natakallamu bil arabiyah. Kami berbicara bahasa Arab. Rogma meskipun kasrotis so'ubat. Kenapa? Kasroh. Nah, iya, masdarnya. Iya, tasyabuhat sama mutasyabihat sama aja, Pak Ji. Al-Arabiyah takhtalifu. Terjemahnya bahasa Arab berbeda dari bahasa Indonesia. Fil aswat wal qawaid. Bunyi. Ya, dan kaidah dan grammar. Nomor 7. Ja'ani. Daifun. Nah, mendatangiku. Nah, dari ja'ani ada fi'il ya Bapak Ibu ya? Apa fi'ilnya itu? Ja'a. Fa'ilnya? Lah. Daif. Ini maf'ulun bihi. Nah, mendatangiku tamu dari Surabaya. Kita latihan melafalkan ya Bapak Ibu. At-tullabu yatakallamuna bil arabiyyah. Al-asatizu yatakallamuna bil arabiyyati. At-talamizu yatakallamuna bil arabiyyati. Al-mudarrisuna yatakallamuna bil arabiyyati. Al-muwazzafuna yatakallamuna bil arabiyyati. Baik, kita ke halaman 26. Tentu kalau kita mengingat pelajaran yang lalu, tentu Bapak Ibu masih ingat ya, mubtada dan khobar. Jenis-jenis khobar. Ada susunan yang ada unsur fi'ilnya, tetapi dia bukan jumlah fi'liyah, masih ingat ya? Tetapi menjadi jumlah ismiyah. Kenapa seperti itu? Karena kita menyebutkan isemnya dulu. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau kita bilang Zahaba Ahmad, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Ada fi'il dan ada fa'il. Kita nyebut isemnya setelah fi'il. Berbeda kalau kita sebut Ahmad Zahaba, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ahmad Zahaba dengan arti yang sama ya. Tapi ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena kita sebutkan isem di dasar definisi kaidah, isem fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang nyebutnya setelah ini fi'il. Isem
Dua-duanya sama terjemahnya, Pak Haji. Maksudnya yang lebih populer yang mana? Dua-duanya populer. Karena di Al-Quran dua-duanya banyak disebut antara dengan yang seperti ini dan dengan seperti ini. Tetapi kalau kita bertanya harus menggunakan jumlah siliyah. Aina Ahmad Dhahaba itu rasa bahasa Arab Tanah Abang. Nah, tapi kalau rasa Arab Madinah, Aina Dhahaba Ahmad. Nah, Aina Dhahaba Ahmad. Meskipun boleh. Dua-duanya dipakai, dua-duanya populer. Kalau kita lihat di Al-Quran juga dua-duanya sama. Dua-duanya banyak muncul jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, definisinya fa'il itu ism yang disebutkan setelah fi'il. Meskipun jauh dan di sini ada jeda subjek, objek, maf'ul bihi atau hafujar atau yang lain. Yang penting tersebutnya setelah fi'il. Tersebutnya setelah fi'il dulu baru fa'il. Nah, kemudian kalau kita sebutkan isemnya dulu, yang mana dia itu yang mengerjakan fi'il, maka disebut mubtada, karena definisi di nahwu mubtada itu ismun fi awalil jumlah. Masih ingat ya? Meskipun terjemahnya sama. Kita lihat pada mulahadoh, tabel mulahadoh, Bapak Ibu. Nah, halaman 26 ya. Yang bawah. Nah, itu ada fi'il tapi kok jumlah ismiyah. Nah, tentunya kan kita sudah mengenal macam-macam khobar. Khobar bisa berasal dari ism ya. Al-kitabu jadidun, al-waladu mahirun, anta muslimun, anti muslimatun, anta mahirun, anti mahiratun. Nah, itu ism khobarnya. Juga khobarnya bisa berasal dari harful jar. Anta fil fasli, anti fil madinati. Khobarnya mana? Fi. Anta. Nah, al-walad, anak laki-laki ada di mobil. Al-waladu fi. Mubtada'nya mana? Walad. Khobarnya fi sayyara. Juga khobarnya yang terakhir bisa berasal dari fi'al. Nah, fi'al. Nah, ini pada mulahadah Yusuf yatakallamu bil lughatil arabiyyah. Meskipun ada unsur fi'al yang paling bawah yang di tabel. Yang paling bawah. Nah, mulahadah yang kaidahnya itu. Nah, iya. Mulahadah itu poin penting, catatan penting, perhatian. Nah, Bapak Ibu, di situ kan ada unsur fi'il. Kenapa kok disebut jumlah ismiyah yang ada mubtada khobar? Kenapa? Karena ismnya dulu. Yusuf yatakallamu bil lughatil arabiyyati. Mubtada'nya mana? Yusuf. Atulab yatakallamuna. Nah, harus tapi ada penyesuaian. Kalau mufrad, fi'ilnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya jamak, atulab, fi'ilnya juga domir jamak, yatakallamun. Hum sama juga, yatakallamun. Antum tatakallamun. Nahnu natakallamun. Kata-kata natakallamu bil lughatil arabiyyah. Ke halaman 27. Kata-kata atulab, wahum, wa antum, nahnu berkedudukan sebagai mubtada. Sedangkan kata-kata tatakallam, yatakallam, tatakallamun adalah fi'il yang berkedudukan sebagai khobar. Jadi khobarnya adalah fi'il. Nah, apa? Iya, dirus khobar saja. Khobar wal fa'il domir. Nah, gitu saja. Apa? Khobar dan yang menjadi subjek adalah domir huwa. Nah, tinggal gitu saja. Misalkan
kalau kita irobnya kan ya, misalkan tadi Yusuf, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini kan irobnya zahaba fi'il, ya madi. Ahmad fa'il. Kalau Ahmad ini mubtada. Kalau ini khobar. Nah, tetapi kan fi'il. Khobarnya adalah fi'il. Nah, Bukan khobar fi'li. iya, iya bisa. Tetapi kaidahnya kalau ada fi'il berarti harus ketemu fa'il. Wal fa'il domirun domirun huwa, sahih, domirun huwa. Tapi itu aja gampangannya Bapak. Nggak usah di iromnya nggak usah panjang-panjang. Yang penting bisa mempraktekkan saja. Kaidahnya kan sedikit ya Bapak Ibu, yang penting bisa praktek. Dan ada pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah kita sambung masih bab ini ya besok ya. Masih pada ya harus dihafal Bu. Ya. Di huruf iya betul. Jadi di fi'il mudhari ditambahin wawu. Kalau di fi'il madi juga wawu dan alif. Nah, ya memang satu-satunya cara kita menghafal hitungan bilangan ya kita hafalkan saja. Hafalkan sampai berkali-kali. Ya. Tapi caranya difokuskan dulu yang bilangan memang harus ada aslinya. Harus ada disiplin antara mudzakkar dan muannas. Tapi untuk sebagai pegangan kita hafalkan yang mudzakarnya dulu saja. Sebagai pegangan. Meskipun di sana ada kewajiban penyesuaian mudzakar muannas. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.